Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita mengawalinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepada Engkau, Tuhan pemelihara kehidupan kami. Urapi hati dan pikiran kami yang hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan kami hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Dari ayat ini saya mau mengambil tema dibenarkan oleh kasih karunia. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat 23 mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam ayat ini Rasul Paulus mau menunjukkan dengan terang benderang bahwa tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang tidak berdosa. Oleh sebab itu, Paulus mengingatkan supaya setiap orang sadar bahwa ia adalah orang berdosa, hidupnya dikuasai dosa dan tidak bisa melepaskan diri dari dosa, serta tidak dapat menyelamatkan diri dari murka Allah atas dosa-dosanya itu. Paulus juga menjelaskan bahwa orang Yahudi maupun non-Yahudi telah berdosa dan berada di bawah murka Allah. Mereka semua gagal mengenal siapa Allah sesungguhnya dan menyembah berhala. Paulus juga mengingatkan bahwa hukum Taurat dan sunat memang baik dan suci, tetapi itu semua tidak dapat dipakai untuk membenarkan manusia di hadapan Allah. Sehingga pada ayat yang ke-30, Roma 3 ayat 30 mengatakan sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Bapak Ibu Saudara-saudara, manusia dengan segala usahanya tidak akan bisa membenarkan dirinya di hadapan Allah. Entah hidupnya dengan cara berpuasa, membaca dan merenungkan firman Tuhan, atau dia beribadah dengan rajin, atau dia melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan, itu tidak bisa membuat diri kita menjadi benar di hadapan Allah. Manusia berdosa hanya bisa dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Dibenarkan itu berarti bukan karena usaha, bukan karena tindakan kita, melainkan karena kuasa dan anugerah Tuhan semata-mata. Pembenaran merupakan ungkapan Paulus yang amat penting di dalam perikop ini. Roma 3 yang ke-24, Paulus menjelaskan oleh kasih karunia kamu telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, maka Yesus Kristus yang telah ditentukan oleh Allah menjadi jalan pendamaian bagi kita karena iman, dan tidak ada cara lain. Manusia tidak bisa membeli surat pengampunan dosa untuk menyelesaikan masalah dosanya, karena dosa tidak dapat diselesaikan dengan uang. Dosa hanya bisa ditebus dengan darah Allah, dengan darah Kristus. Allah menunjukkan keadilan dan belas kasihannya kepada manusia atas dosa manusia. Karena Yesus Kristus adalah kebenaran dan dia dapat membenarkan orang yang percaya kepadanya. Dengan demikian, Bapak Ibu, ayat ini memberikan penekanan karena kasih karunia. Jadi bukan karena azas manfaat, melainkan karena perbuatan Allah yang penuh pengasihan kepada manusia. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa sifat pembenaran ini adalah kasih karunia dari Allah. Pembenaran itu diberikan gratis, cuma-cuma, agar orang yang percaya kepada Yesus Kristus dapat menerima kebenaran Allah karena iman kepada Yesus Kristus.
Kasih karunia itu lebih besar dari pelanggaran Adam. Kasih karunia Allah yang begitu besar dilimpahkannya kepada semua orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Dasar pembenaran itu adalah kasih karunia yang dianugerahkan kepada manusia, terutama kepada orang-orang yang percaya, yang beriman, yang menerima kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mari kita merespon atas kebenaran Allah yang telah kita terima. Kita harus melakukan kebaikan, buah-buah pembenaran dari kebenaran yang sudah diberikan Allah kepada kita di dalam hidup yang penuh dengan buah-buah Roh Kudus. Kiranya pembenaran anugerah kasih karunia Tuhan kita respon dengan perbuatan-perbuatan untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Betapa kami adalah manusia yang bersyukur. Tidak ada yang bisa kami banggakan karena kebenaran yang Tuhan beri. Bukan atas perbuatan kami, bukan atas perbuatan baik yang kami lakukan, tetapi anugerah cuma-cuma Tuhan berikan. Biarlah kiranya kami menghargai, melakukan yang terbaik dalam hidup ini untuk merespon anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku mau bersorak bagi